Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini kita kembali mau mendalami kitab suci. Kita mau membahas tentang perjanjian baru. Tentu tidak semua aspek perjanjian baru bisa dibahas di dalam sesi kali ini. Karena sifat sesi ini masih pengantar. Saya akan fokus kepada beberapa hal. Pertama, tentang nama perjanjian baru itu sendiri. Apakah ada makna tertentu dari kata perjanjian dan kata baru? Lalu setelah itu saya akan membahas hakikat perjanjian baru, sejarah ringkas terbentuknya kitab suci perjanjian baru, lalu latar belakang perjanjian baru, dan diakhiri tentang garis besar isi dari perjanjian baru. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari nama perjanjian baru itu sendiri. Kata perjanjian itu di dalam bahasa Indonesia memang tidak mencerminkan benar-benar maksud yang ingin disampaikan oleh seluruh kitab suci. Kata perjanjian itu sebenarnya diterjemahkan dari kata Yunani yaitu diatheke. Diatheke itu berbeda dengan syntheke. Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan dengan kata covenant. Ini mau mengungkapkan suatu bentuk perjanjian yang khusus. Kalau perjanjian di dalam bahasa Inggris biasanya kan diterjemahkan dengan kata promise. Ini bukan promise, tapi covenant. Covenant dan diatheke itu punya arti kontrak antara dua pihak yang tidak sama statusnya. Misalnya antara seorang raja dan rakyat jelata. Biasanya perjanjian dalam arti seperti ini tidak terlalu menguntungkan bagi si raja, diteguhkan dengan suatu hal yang agung, sehingga janji itu mengikat juga sang raja. Walaupun itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan si raja, atau bahkan itu semacam kewajiban bagi dia untuk memenuhi janjinya di kemudian hari. Jadi kata covenant dan diatheke itu cocok digunakan misalnya dalam perjanjian lama. Allah menjanjikan keselamatan kepada umat pilihan melalui suatu perjanjian yang agung yang diikat oleh sabdanya sendiri. Walaupun sebenarnya dari pihak Allah itu tidak ada keuntungan apa-apa. Ini sebagai suatu janji supaya kelak Israel sebagai umat pilihan bisa menikmati hasil pemenuhan dari janji tersebut. Menginjak perjanjian baru, menurut saya pribadi, kata diatheke atau covenant ini tidak terlalu cocok lagi digunakan. Karena di sini manusia diwakili oleh Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi di sini sudah terjadi suatu bentuk perjanjian yang berbeda. Ketika Yesus datang mewakili manusia, Bapa sebagai pihak pertama, itu memiliki hubungan kekerabatan, suatu hubungan yang setara. Tidak ada lagi subordinasi atau hubungan antara yang superior dengan inferior dalam hal ini. Perjanjian baru punya arti yang lebih dekat dengan syntheke. Jadi bukan lagi diatheke, tetapi syntheke. Perjanjian antara dua orang yang setara, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kata baru dalam perjanjian baru itu bukan dalam arti menggantikan yang lama, seperti mobil baru menggantikan mobil lama. Mobil lama tidak dipakai lagi. Tidak. Baru di sini punya arti menyempurnakan. Yang belum sempurna sekarang sudah menjadi sempurna. Sehingga kata lama dan baru sebenarnya kurang terlalu cocok juga untuk istilah perjanjian lama, perjanjian baru digunakan. Lama dan baru di sini itu bisa membingungkan. Tapi tidak ada istilah yang bisa lebih tepat itu. Kalau kita katakan itu, yang pertama itu perjanjian yang belum sempurna, lalu ada perjanjian yang sempurna, itu rasanya juga tidak terlalu tepat. Saya lebih suka melihat baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sebenarnya adalah suatu proses yang konstan, suatu proses dari awal perjanjian sampai akhir pemenuhan kesempurnaannya. Jadi hanya ada satu perjanjian, yaitu perjanjian antara Allah dan manusia. Tetapi sebelum Yesus datang, perjanjian antara Allah dan manusia itu timpang. Ada satu pihak yaitu Allah yang selalu memenuhi janji dengan sempurna, tapi pihak yang lain, ujung yang satu, sebagai partner Allah dalam perjanjian yang pertama itu, manusia tidak sanggup untuk memenuhinya. Berkali-kali manusia gagal, diwakili oleh umat pilihan pun mereka selalu gagal, selalu kembali ke dosa mereka, yaitu tidak menghormati Tuhan, menyembah berhala, macam-macam. Jadi, ketika Yesus datang,
Apa yang sebelumnya, perjanjian yang sama yang sebelumnya itu timpang, sekarang menjadi seimbang. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus datang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa 100%. Sehingga perjanjian antara Allah dan manusia yang dalam hal ini sekarang diwakili oleh Yesus menjadi sempurna. Mengingat istilah perjanjian baru yang baru saya jelaskan itu, kita bisa memahami bahwa hakikat dari perjanjian baru itu sebenarnya adalah pewartaan, suatu kabar gembira, supaya manusia itu percaya kepada Yesus sebagai pemenuhan dari segala janji Tuhan. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebenarnya adalah satu perjanjian yang akhirnya sempurna ketika Yesus datang. Kita bisa mengatakan bahwa perjanjian baru itu terbentuk sejak awal. Jadi prosesnya itu dimulai dari awal. Latar belakang perjanjian baru harusnya ditarik itu sejak awal, sejak penciptaan manusia. Bahkan sejak awal sebelum manusia diciptakan, sejak abadi, itu sudah ada rencana Allah untuk memberikan suatu perjanjian yang sempurna dalam diri Yesus. Namun secara teknis, kalau kita mau berbicara tentang kitab-kitab dalam perjanjian baru, nah itu terbentuknya itu lewat tradisi lisan. Mereka dimulai dulu dari pemberitaan langsung para rasul dan saksi-saksi mata kebangkitan. Sekali lagi, ini bukan soal perjanjian baru, tetapi kitab-kitab dalam perjanjian baru. Proses terbentuknya, proses penulisan sampai akhirnya kita memperoleh teks final kitab-kitab suci perjanjian baru yang ada sekarang. Jadi pertama itu lewat pemberitaan langsung dari para rasul dan saksi-saksi mata kebangkitan, pewartaan mereka secara lisan kemudian diteruskan dari mulut ke mulut. Pada akhirnya pewartaan-pewartaan itu mulai dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Sebenarnya awalnya tidak ada niat para rasul untuk mencatat atau membukukan apa yang mereka saksikan. Namun ternyata dalam perkembangan waktu mereka merasakan itu sebagai suatu yang perlu. Sebelumnya mereka mungkin merasa, oh Yesus akan datang segera, buat apa? Ketika Yesus tidak datang-datang juga, satu persatu juga para rasul itu wafat, gereja mulai memikirkan cara meneruskan pewartaan para rasul lewat kesaksian-kesaksian tertulis. Awalnya itu surat-surat para rasul dulu, mulai dari surat-surat Paulus itu dikumpulkan, sampai juga surat-surat rasul lainnya atau tulisan-tulisan lain yang dianggap berasal dari para rasul, yang mempunyai semangat sama seperti para rasul. Terakhir baru dikumpulkan bahan-bahan untuk penyusun Injil, mulai dulu dari kisah sengsara. Yang paling berkesan bagi mereka itu adalah kisah sengsara dan kebangkitan. Itu yang paling mereka ingat. Baru sedikit demi sedikit ingatan akan Yesus, akan ajaran-ajarannya, itu dituliskan, dicatat, dan kemudian diteruskan kepada kita sampai hari ini dalam bentuk Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Sekarang kita beranjak ke latar belakang perjanjian baru. Yesus dan para rasul itu hidup dalam masa penjajahan bangsa Roma terhadap Palestina. Ketika Yesus masih dalam kandungan, yang berkuasa pada waktu itu adalah Raja Herodes Agung. Herodes Agung ini sebenarnya bukan orang Israel asli. Dia itu punya darah Yahudi, tetapi dia juga punya darah bangsa lain. Namun dia itu kemudian dianggap sebagai orang Yahudi karena dia menyunat dirinya sendiri dan menganut paham agama kepercayaan Yudaisme. Orang seperti Herodes Agung ini disebut kaum proselit. Jadi mereka yang menyunatkan diri mereka dan menganut agama Yahudi atau Yudaisme meskipun mereka itu adalah bangsa asing. Dengan kemampuan sosial dan juga bakat politiknya yang luar biasa, Herodes Agung bisa meyakinkan Kaisar Roma bahwa dia itu dapat mengamankan situasi di Palestina. Dan memang terbukti, selama dia berkuasa, tidak ada pergolakan yang berarti. Meskipun Flavius Josephus, salah seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, itu mencatat bahwa Herodes Agung memerintah dengan tangan besi. Setidak-tidaknya pada zaman dia berhasil mempertahankan kekuasaannya. Setelah dia meninggal, kerajaannya kemudian dibagi kepada ketiga anaknya, yaitu Arkelaus, menguasai Yudea, Samaria, dan Idumea, Herodes Antipas, yang kita kenal sebagai Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis,
dan yang ada di Yerusalem ketika Yesus ditangkap. Lalu Filipus, anak dari Horetus juga, itu menguasai Iturea, Trachonitis, dan daerah-daerah di seberang sungai Yordan, daerah Dekapolis. Pada zaman Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, kita mengenal satu nama yang terkenal, yaitu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini adalah gubernur atas seluruh bekas kerajaan Herodes Agung. Posisinya agak unik karena masing-masing wilayah di Palestina dikuasai oleh Raja Arkelaus, Herodes Antipas, dan Filipus. Namun dia bertanggung jawab sebagai gubernur, sebagai pengawas, sebagai wakil dari Kaisar Roma untuk daerah Palestina ini. Kita perlu juga memahami latar belakang religius politis pada zaman Yesus. Ini penting supaya kita dapat mengerti mengapa waktu itu mereka itu sangat memusuhi Yesus. Kita kenal beberapa kelompok yang disebutkan di dalam kitab suci. Mereka-mereka inilah yang terkesan itu berada di pihak yang melawan Yesus. Memang ada juga beberapa kelompok yang tidak terlalu terlibat dan bahkan tidak disinggung di dalam Injil, namun perlu juga kita pahami keberadaan mereka. Waktu itu ada kaum Farisi sebagai salah satu kelompok yang sangat dominan, meskipun jumlah mereka tidak banyak. Dan juga mereka itu berasal dari kalangan awam biasa. Kalaupun ada imam-imam yang menjadi anggota dari kaum Farisi ini, imam-imam itu berasal dari kalangan atau kelas rendah. Paras artinya memisahkan. Ini akar kata dari kata Farisi. Karena orang Farisi ini terkenal eksklusif. Mereka memisahkan diri mereka dari yang lain. Mereka menganggap diri sebagai pelaksana hukum Taurat yang paling baik. Mereka tidak mau bertamu dan menerima tamu bahkan dari kalangan orang Yahudi yang bukan kelompok mereka sendiri. Mereka menyebut orang-orang Yahudi tersebut sebagai Am Haaretz. Artinya harafiah itu adalah people of the earth, umat dari dunia, umat rendahan. Sampai mereka menganggap orang-orang Yahudi yang bukan orang Farisi sebagai umat yang bawah lah. Sedangkan mereka itu adalah kalangan yang lebih istimewa. Mereka ini, orang Farisi, menerima kitab Taurat sekaligus tradisi lisan. Dalam prinsip agama, mereka terkenal agak lunak, meskipun dalam penerapan tafsiran dan tradisi nenek moyang, mereka itu sangat kaku, menjadi sangat kaku dan keras. Kaum Saduki, meskipun ada kesamaan antara Farisi dan Saduki, mereka itu sama-sama adalah kelompok keagamaan yang fanatik. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara mereka. Meskipun mereka sama-sama menghayati Taurat, dan ketika ada orang seperti Yesus yang kelihatannya itu melanggar hukum Taurat, mereka itu mudah bersekongkol antara Saduki dan Farisi. Ada perbedaan sebenarnya antara dua kelompok ini cukup signifikan. Kalau kaum Farisi itu berasal dari umat bawah dan imam kalangan rendah, anggota kaum Saduki ini umumnya berasal dari imam kelas atas. Mereka ini tidak percaya pada kebangkitan. Orang Farisi percaya memang, tapi Saduki tidak percaya. Itu kita bisa menyaksikan konflik antara Saduki dan Farisi di dalam pengadilan terhadap Rasul Paulus. Paulus ketika mengatakan ada kebangkitan, orang Farisi setuju. Tetapi kaum Saduki menolak itu dan terjadilah perdebatan hebat di antara mereka. Berbeda dengan orang Farisi, kaum Saduki ini lunak dalam praktek hidup. Meskipun mereka itu sangat teguh di dalam prinsip agama. Kalau orang Farisi itu cenderung eksklusif, bahkan menolak mentah-mentah itu orang asing, kaum Saduki ini lebih terbuka terhadap orang asing. Satu lagi kekhasan dari kaum Saduki adalah mereka hanya menerima tradisi tertulis, sedangkan kaum Farisi masih menerima tradisi lisan. Kelompok berikutnya itu adalah orang-orang Zelot. Mereka adalah orang-orang Farisi tetapi lebih radikal. Mereka juga sangat tidak suka orang asing, seperti rata-rata orang Farisi pada umumnya. Kata zelot itu berasal dari kata zelotai, yang punya arti semangat berkobar-kobar. Mereka tidak mengakui penguasa duniawi dalam arti apapun. Kekuasaan bagi mereka itu hanya di tangan Yahweh. Yang juga berasal dari orang Farisi itu adalah kaum Sikari. Mereka ini adalah orang-orang zelot, tetapi mereka mengadakan perlawanan bukan hanya sekedar tidak suka, tapi mereka itu sampai menerjemahkan perlawanan kepada penguasa Romawi dengan mengadakan perlawanan fisik. Kata sika dalam bahasa Latin itu artinya semacam arit, semacam golok kecil yang selalu mereka gunakan untuk membunuh orang-orang Roma. Prajurit-prajurit Roma, orang-orang Roma,
Mereka tuh sembunyi misalnya di persimpangan jalan pada malam hari, mereka melakukan pembunuhan. Ya, seperti para asasin itu. Baik orang Sikari, orang Zelot, dan orang Farisi, mereka sama-sama mendambakan pembebasan dari penguasa pada saat itu, yaitu bangsa Roma. Kaum berikutnya ini yang lebih introvert, artinya tidak mau terlibat dalam urusan duniawi. Mereka lebih memilih tinggal di tempat yang sunyi, meskipun pada akhirnya mereka juga tidak bebas dari sasaran tentara Roma untuk dihancurkan pada tahun 70-an. Kaum berikutnya ini disebut kaum Esseni atau komunitas Qumran. Mereka ini adalah komunitas yang sangat religius. Mereka berkumpul sebagai satu kelompok dengan satu tujuan, yaitu untuk mendalami hukum Taurat, mendalami kitab suci. Mereka berkumpul siang malam, menyalin, membaca, belajar, diskusi tentang kitab suci. Mereka tinggal di Qumran, di suatu tempat dekat Laut Mati. Spiritualitas mereka itu adalah spiritualitas apokaliptik, artinya mereka merenungkan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir dan pada akhirnya kebenaran Yahweh itu akan menang dan dunia yang kita kenal ini akan berlalu. Ada beberapa kemiripan ajaran atau spiritualitas orang Qumran ini dengan ajaran Yesus sendiri. Kelompok yang terakhir ini adalah kelompok ahli Taurat. Sebenarnya mereka ini bukan suatu organisasi yang formal. Setiap orang yang dianggap mahir dalam ilmu Taurat, ya disebut ahli Taurat. Jadi bisa berasal dari kalangan imam maupun awam. Ketika para imam itu menjadi lebih sibuk di bait suci, akhirnya orang Farisi mengambil alih tugas sebagai pengajar, sebagai ahli Taurat ini. Karena tugas dan fungsi ini, orang Farisi sering dipanggil rabi, yang artinya adalah guru. Kita juga perlu melihat sedikit latar belakang ekonomi pada waktu itu untuk memahami beberapa ajaran Yesus, perumpamaan-perumpamaan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Pertama, pada waktu itu ada banyak sekali pajak. Pajak dari pemerintah lokal, tadi itu ada Arkelaus, Herodes, dan juga Filipus. Belum lagi pajak resmi dari Kaisar, dari Roma. Ketika mereka itu harus membayar pajak kepada Kaisar, mereka bertemu dengan para pemungut cukai. Para pemungut cukai ini sangat dibenci karena pertama, mereka itu dianggap pemeras. Mereka itu dianggap mengambil uang pajak karena mereka biasalah ya, itu seperti tax collector, seperti debt collector, orang-orang yang menagih hutang ke kita itu, menagih uang ke kita itu ya otomatis dibenci. Belum lagi karena mereka dianggap sebagai antek-antek penjajah. Jadi dosa mereka itu berlipat-lipat. Selain mereka itu menagih hutang, mengejar hutang, mereka juga adalah antek-antek Romawi. Dan dari kisah Zakheus, rupanya mereka itu juga pemeras, mungkin juga koruptor. Tidak mengherankanlah ketika di dalam Injil, orang-orang Farisi dan juga orang Yahudi kebanyakan menganggap pemungut cukai ini sebagai pendosa yang sering disebutkan bersama dengan para pelacur. Ini dua kelompok di dalam Injil yang sering sekali dianggap sebagai orang yang paling berdosa menurut orang Yahudi pada zaman itu. Ketika Yesus itu bergaul dengan mereka, orang-orang Yahudi merasa heran, kok bisa seorang nabi bergaul dengan orang-orang berdosa. Kita ingat kata-kata Yesus, siapa yang memerlukan tabib? Yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Siapa yang akan lebih bersyukur? Orang yang banyak diampuni atau orang yang sedikit diampuni? Dan terakhir, kata-kata Yesus, para pemungut cukai dan para pelacur itu akan mendahului orang-orang yang menganggap diri mereka itu suci. Mereka inilah, seandainya mereka bertobat, mereka akan mendahului orang-orang itu masuk surga. Ada juga segmen besar pada waktu itu, para pekerja harian. Banyak orang miskin yang hanya mendapatkan upah harian. Musim tanam di Israel tidak seperti di Indonesia, tidak bisa sepanjang tahun. Ada masa menanam dan ada masa memanen. Tidak sepanjang tahun, satu tahun paling cuma satu kali pada waktu itu. Sekarang Israel berubah. Sekarang Israel itu sangat maju dalam teknologi pertanian. Namun pada waktu itu mereka sangat tergantung musim, sangat tergantung hujan. Jadi umumnya mereka itu kerja untuk perkebunan itu hanya setahun sekali. Dan karena mereka tidak mempunyai tanah, mereka itu bekerja untuk orang lain, diberi upah harian. Tidak heran karena itu Yesus itu sering menggunakan perumpamaan yang menyinggung soal
dunia pertanian, menyinggung soal para pekerja harian, upah sedinar sehari untuk bekerja di kebun anggur. Selain itu juga Yesus menyinggung beberapa perumpamaan tentang gembala. Gembala ada yang disebut gembala pemilik domba, ada juga yang gembala sewaan. Siapa yang akan bertahan membela atau melindungi para domba ketika ada kawanan serigala atau perampok datang? Itu adalah pemiliknya. Sedangkan gembala-gembala sewaan pasti akan memilih. Orang-orang miskin pada waktu itu, sampai zaman sekarang sih, itu tidak punya akses dan biaya untuk berobat ke tabib apabila sakit. Sehingga tidak mengherankan banyak orang mencari Yesus ketika mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Ketika mukjizat terjadi, orang yang mendengarkan itu pasti akan ingat, oh ini ada juga teman-teman atau saudara-saudariku yang sakit, keluarganya yang sakit, dan mereka membawanya kepada Yesus. Bahkan ada orang yang sebenarnya cukup berada, seperti tokoh perwira Romawi di dalam Injil. Nah, ketika anak buahnya itu sakit, dia datang juga kepada Yesus, karena waktu itu akses ke tabib yang baik tidak seperti sekarang. Kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan. Harapan mereka hanya pada Yesus pada waktu itu. Ketika kita menyaksikan keadaan sosial pada zaman itu, ketika ada para bangsawan, para imam dan tuan tanah yang hidup berkelimpahan, juga para penjajah Romawi yang memamerkan kehidupan yang mewah, tentu saja akan ada gejolak. Kesenjangan sosial yang tajam pada waktu itu memunculkan aroma pemberontakan yang sangat kuat. Makanya tadi muncul orang Zelot, terus kaum Sikari, dan kemudian pemberontak-pemberontak seperti Barabas dan kawanannya. Mereka inilah yang kemudian sering melakukan perlawanan terhadap bangsa Romawi, penjajah Romawi, sampai akhirnya pada tahun 70, Yerusalem dikepung, diserbu, dihancurkan, dan bait Allah kebanggaan orang Israel, orang Yahudi itu akhirnya diratakan dengan. Isi perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab, yakni 4 Injil, 1 Kisah Para Rasul, 13 surat Paulus, 1 surat Ibrani, 7 surat Katolik, dan 1 kitab Wahyu. Injil terdiri dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Surat-surat Paulus itu diurut berdasarkan panjang surat, jadi bukan soal kronologi surat mana yang pertama kali ditulis, tetapi lebih soal panjang surat tersebut. Kita bisa membagi surat-surat Paulus ke dalam 3 kelompok. Pertama itu surat-surat panjang, surat kepada jemaat di Roma, surat kepada jemaat di Korintus, surat kepada jemaat di Galatia. Lalu ada surat-surat yang ditulisnya di dalam penjara, yaitu surat kepada umat di Efesus, surat kepada umat di Filipi, surat kepada umat di Kolose, dan surat kepada Filemon. Dan surat-surat pribadi, memang kepada Filemon itu juga surat pribadi, tetapi itu dituliskan di penjara, sehingga dia dikategorisasikan sebagai bagian dari surat-surat penjara. Surat-surat pribadi lainnya itu ditujukan kepada Timotius, ada 2 surat, dan Titus. Perlu diketahui bahwa surat-surat Paulus ini tidak merupakan seluruh suratnya. Ada surat-suratnya yang hilang. Paulus menulis banyak surat, tetapi yang tertinggal di kita hanya ini. Surat kepada orang Ibrani sempat dianggap berasal dari Paulus, namun sekarang para ahli sangat yakin bahwa itu bukan dari Paulus. Karena ada perbedaan gaya bahasa yang sangat kentara, juga pilihan kata yang sangat berbeda, juga cara menyusun kalimat dan sebagainya. Surat-surat Katolik itu namanya itu tidak berarti itu berasal dari Katolik, tidak. Katolik di sini punya arti universal. Kalau disebut surat-surat Katolik itu berarti surat yang tidak ditujukan kepada kalangan tertentu, kepada orang tertentu. Kalau Paulus tadi itu kan ada surat kepada umat di Roma. Tapi surat-surat Katolik itu tidak ditujukan kepada umat atau gereja tertentu. Jadi itu ditujukan kepada siapa saja, karena itu disebut Katolik universal. Yang termasuk surat-surat Katolik itu adalah surat Yakobus, surat pertama kedua Petrus, surat pertama sampai ketiga Yohanes, dan surat Yudas. Mereka ini semua adalah rasul. Jadi kalau dikatakan surat-surat Katolik, boleh juga disebut sebagai surat-surat rasul lain selain Paulus. Terima kasih telah mendengarkan sampai sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah sedikit pengetahuan kita tentang perjanjian baru. Semoga kalian semua tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.